puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam doa 10 hari Gereja Utusan Pantai Kosta Bogor dalam tayangan ini. Ya, sebelum kita masuk dalam materi pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Roh Kudus Engkau yang bekerja, menjamah kami, baik yang berbicara maupun kami yang melihat dan mendengar tayangan ini, dimanapun kami berada. Engkau Roh Allah yang mengasihi kami, Engkau Roh Allah yang melembutkan hati kami, dan Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Amin. Ya. Kemarin kita bicara mengenai buah roh. Ya, ada 9 buah. Masih ingat apa saja? Iya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, sabar, dan seterusnya, dan seterusnya. 1 hari yang lalu kita bicara mengenai apa? Mengenai buah, bukan buah, tapi mengenai karunia roh. Ada 9 juga. Ya. Kalau Roh Kudus bekerja memperlengkapi pelayanan kita, maka Dia beri karunia kepada kita. Kalau Roh Kudus bekerja dari dalam hidup kita, memperbarui karakter kita, mengubah karakter kita, maka muncul buah roh. Jadi antara buah dan karunia itu beda, saudara. Saudara jangan campur aduk. Ya. Antara buah dan karunia itu beda. Kalau buah itu menunjukkan saudara berubah karakter saudara. Kalau karunia itu memperlengkapi saudara menjadi saksi Tuhan. Bagaimana saudara menjadi orang Kristen, bagaimana saudara ketika dicobai, bagaimana ketika saudara menjawab pertanyaan, bagaimana ketika saudara menghadapi masalah, bagaimana saudara menghadapi serangan-serangan si jahat, bagaimana ketika saudara mendekati orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagaimana supaya Kristus bisa dilihat, Kristus bisa diterima oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudara perlu kelengkapan, dan kelengkapan dalam pelayanan itu adalah kuasa karunia Roh Kudus. Dan malam hari ini saya bicara tentang hal yang lain, yaitu tentang karunia motivasi. Apa itu karunia motivasi? Saudara mungkin bertanya, loh ada karunia lain ini, berarti gak hanya 9. Bukan. Dari 9 itu, kalau diperas, ya, nanti akan muncul juga karunia motivasi. Jadi karunia motivasi itu bagian dari hasil karunia roh. Bukan berdiri sendiri. Bukan berdiri sendiri. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen yang kurang menyadari. Saya ini sudah diberi karunia atau tidak. Ketika kurang menyadari maka dia juga ragu-ragu. Saya ini sudah menjadi orang Kristen yang sudah memuliakan Kristus. Yang buah-buah rohnya tampak. Yang pelayanan menjadi berkat atau belum. Nah, ketika orang Kristen model seperti ini bingung, nggak dosa sih, bukan. Tapi karena kurang mengerti, maka dia kurang optimal. Kurang optimal, sudah berbuat, tapi kurang optimal. Nah, malam hari ini, saya coba untuk menjelaskan. Ya, dari 9 karunia itu kalau diperas akan muncul sari-sarinya. Dan itu salah satu yang disebut karunia motivasi. Karunia motivasi. Ya. Besok mungkin saya akan bicara mengenai karunia kepemimpinan, ada juga. Ya. Jadi ketika 9 diperas akan menghasilkan karunia-karunia yang lain rasanya. Tapi karunia-karunia yang lain ini, yang tadi saya sebut, bukan berdiri sendiri, keluar dari 9, bukan. Tapi dia ada di dalam 9 itu. Baik, ya. Saya akan bacakan beberapa ayat supaya mendasari pembahasan kita malam hari ini. Dari Roma pasal 12. Roma pasal 12, saya baca mulai ayat yang keempat saja ya, sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing anggota adalah yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, menarik sekali bukan? Tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mata, ada telinga, dan seterusnya. Dan setiap anggota itu semuanya melakukan tugas fungsinya masing-masing. Tertib. Dan kita tubuh Kristus. Kita ini umat Tuhan disebut dalam Alkitab tubuh Kristus. Siapapun kita, banyak anggotanya, tetapi satu tubuh. Ya. Banyak anggotanya tetapi satu tubuh. Dan setiap anggota itu sekali lagi punya fungsi masing-masing, dan setiap fungsi yang dipunyai oleh setiap anggota itu sungguh diperlukan oleh anggota-anggota yang lain. Gereja juga sama, saudara. Dalam gereja ada banyak jemaat. Dan setiap jemaat itu berfungsi masing-masing, sekalipun tidak terlihat, sekalipun tidak menyadari. Banyak jemaat tetapi satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak karunia tetapi dari satu roh. Ya, toh? Karunia-karunia itu dikerjakan dengan rela hati. Sudah diberi karunia apa? Kerjakan, lakukan dengan rela hati, tidak boleh dipaksa. Lakukanlah segala sesuatunya dengan kerelaan hati. Tuhan mati juga rela, nggak dipaksa dan nggak ada yang bisa paksa. Kita melayani Tuhan juga harus dengan rela, tidak boleh dipaksa dan tidak boleh terpaksa. Karunia-karunia yang Tuhan Roh Kudus percayakan kepada kita, itu harus kita kerjakan, kita lakukan dengan rela hati. Ya, kita masuk ke dalam, saudara. Dari 9 itu tadi kalau diperas, ada beberapa yang akan saya sebut pada malam hari ini. Dari Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8 tadi, maka saya simpulkan ada beberapa. Karunia mengajar, bukan menghajar. Karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memberi, karunia kemurahan, karunia memimpin. Nah, karunia-karunia ini bukan berdiri sendiri. Tapi dari 9 karunia Roh Kudus itu yang bisa dibaca manusia, yang ini tadi, ada mengajar, ada menasihati, memberi kemurahan, memimpin. Itu yang mungkin mulai kita sadari, loh ya, kalau begitu memang sudah ada karunia dalam hidup saya. Iya, saudara. Nah, saya kasih contoh saja yang sangat simpel. Saya pernah sama istri saya ke Batam setelah dari Singapura, juga sama Abel dan Abi. Ya. Di Batam kami ketemu dengan rombongan gereja yang kami datangi karena kami mau melayani dalam pemberkatan nikah dari anggota gereja GUPDI, jadi pimpinan jemaatnya. Sebelum acara itu diadakan, 1 hari sebelumnya kami makan siang di sebuah tempat yang begitu ramai. Belum ada corona, saudara. Jadi kita masih bebas, belum ada corona. Ramainya nggak karu-karuan, saudara. Jadi kita harus antri, cari tempat harus antri, harus nunggu, saudara. Sampai kita dapat bagian. Kita punya rombongan waktu itu ada sekitar 20-an orang, saudara. Ada 20 orang, ya. Majelis Buddha bawa keluarga, bawa istri, ya. Terus kemudian dari Batam sendiri, GUPD Batam ada hamba Tuhan dan ada beberapa majelisnya. Kita gabung di situ, ya sekitar ada 20-an. Kita ada di satu meja yang panjang. Setelah itu, makanan, minuman sudah disiapkan, sudah ditaruh di meja oleh pelayan. Tiba-tiba anak saya, si Abel, ya, menumpahkan minumannya.
tumpah. Jadi meluber kemana-mana. Nah, saudaraku, dari peristiwa ini kita bisa melihat siapa-siapa yang diberi karunia. 4 hal tadi. Karunia motivasi ini, saudara. Karunia motivasi itu dijabarkan menghasilkan 4 atau 5 karunia ini. Yang pertama ada karunia mengajar, ada karunia memberkati, ada karunia memberi, ada karunia kemurahan, ada karunia memimpin. Saudara perhatikan dari peristiwa ini, ketika gelas minuman itu terguling dan minumannya tumpah ruah kemana-mana, maka karunia itu mulai bekerja, terlihat. Orang-orang yang diberi karunia itu, karunia motivasi itu, mulai kelihatan dari tindakannya. Yang diberi karunia mengajar, dia akan mendekati si Abel dan berkata, "Dek, andai kata tadi gelasnya ditaruh di tengah sedikit, ke tengah saja, pasti tidak tumpah minumannya." Mengajar, mengarahkan, memberitahu, ya, itu karunia loh, saudara. Kalau orang nggak diberi karunia mengajar, dengan peristiwa tumpahnya air minum dari gelas dan meluber kemana-mana, dia akan diam, nggak ngomong apa-apa. Tapi kalau ada orang yang diberi karunia mengajar, memberi motivasi, dia akan mendekati anak saya dan berkata, "Kalau andai kata tadi gelasmu kamu taruh di tengah, nggak akan tumpah, nggak akan kesenggol." Karunia mengajar, bukan? Lalu kalau ada yang diberi karunia menasihati, ya, dia akan mendekati anak saya dan dia berkata, "Sudah nggak apa-apa, lain kali hati-hati." Menasihati. Ya. Kalau ada yang diberi karunia memberi, dia akan keluar dari rombongan itu, dia akan minta kepada pelayan, "Buatkan lagi minuman buat anak ini." Memberi lagi. Kalau ada yang diberi karunia kemurahan, kadang melihat anak saya mau nangis, ya, dia takut dengan kesalahannya dan dia juga bingung, ada orang-orang yang melihat dia mau menangis, maka kalau ada orang yang diberi karunia kemurahan, dia akan dekati anak saya dan dia akan memeluk. Sudah, kesalahan itu biasa. Ini bahasa anak kecil saja, saudaraku. Jangan nangis ya, nggak apa-apa, nanti diganti. Murah hati, dia peluk, dia kasih motivasi, sudah nggak apa-apa. Kalau ada diberi karunia memimpin, dia juga akan membawa, dia akan datang dan dia berkata, "Ikut saya yuk, udah keluar sebentar yuk, kita main dulu yuk, nanti kesini nanti main lagi." Ini karunia, saudaraku, yang dipercayakan kepada setiap jemaat, dan setiap jemaat kalau nggak sadar, dia merasa belum berbuat apa-apa. Tetapi sekarang saya mau membuka kesadaran saudara dengan cerita sederhana tadi. Saudara, saya harap sudah mulai menemukan karunia motivasi apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Orang yang tidak diberi karunia murah hati, melihat orang jatuh, melihat orang terserempet motor, dia diam saja. Yang penting dia aman. Tapi kalau ada orang yang diberi karunia murah hati, dia akan dekati, dia akan berusaha tolong, sekalipun dia tahu ini rumit loh nanti urusannya. Nolong orang yang dalam kecelakaan itu bisa dibawa-bawa, keseret-seret, ditanya-tanya nanti. Tapi dia bermurah hati, mau mendekati, mau menolong. Kalau ada orang yang diberi karunia mengajar, dia akan memberi motivasi kepada seseorang yang mungkin sudah belajar tetapi tidak masuk-masuk. Orang itu sudah mulai putus asa. Dia akan berkata, "Tetap harus belajar. Sekalipun sedikit yang masuk, tetap harus belajar daripada tidak sama sekali." Dan dia mulai ajarkan
apa yang dipelajari anak itu, dia mulai jelaskan, itu karunia mengajar. Ada banyak orang yang pinter tapi tidak diberi karunia mengajar. Saya punya teman pinter main musik, pinter main musik, tetapi dia tidak bisa mengajar orang untuk bermain musik. Aneh kan? Dia pinter main musik tapi dia nggak bisa ngajar orang untuk main musik. Sama saja, ada orang yang pinter nyanyi, tapi ketika ada orang bertanya gimana sih cara nyanyi yang baik, dia nggak bisa menjelaskan. Ya pokoknya, ya pokoknya, ya pokoknya. Itu bukan mengajar. Mengajar itu teori dan prakteknya sama harus. Kalau orang diberi karunia mengajar, dia bisa memberitahu, dia bisa memberi jalan, dia bisa menerangkan. Sekalipun dia sendiri tidak pernah belajar secara formal sampai tingkat yang tinggi. Orang yang sederhana sekalipun bisa Roh Kudus beri karunia mengajar. Tapi memang nggak cukup, saudaraku, perlu belajar memang perlu belajar. Tapi kalau sudah nggak punya kesempatan belajar, kalau udah tua, ya terserah Roh Kudus, dia bisa dengan otoritasnya bisa beri seseorang yang sekalipun nggak sekolah tinggi diberi karunia mengajar. Nah, seperti itu, saudaraku. Jadi karunia motivasi itu adalah karunia yang membuat seseorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mereka mendorong seseorang atau orang lain untuk timbul semangatnya, untuk tidak langsung mati, patah semangatnya karena dia berbuat salah, karena dia berbuat keliru, karena ketidaktahuannya dia membuat orang lain susah dan seterusnya. Ini yang saya percaya saudara sudah diberi karunia motivasi. Saya lihat di jemaat kita ini ada jemaat yang sukanya ngurusin orang aja, nulung orang maksudnya, bukan ngurusin orang, nulung orang saja. Kalau ada orang kesusahan, ada orang perlu pertolongan, dia tolong, dia terus bergerak, cepat bergerak. Sementara orang ini bukan orang kaya, bukan orang pintar, orangnya sederhana, tapi ringan tangan. Kalau disuruh jangan gitu, nggak bisa. Karena karunianya dia itu karunia yang tadi salah satunya apa coba? Karunia apa? Karunia memberi. Karunia memberi, karunia kemurahan ada di dalam orang itu. Ya. Kalau dia lihat orang susah saja, dia cepat-cepat mau menolong, dia cepat-cepat mau bertindak. Dan dia nggak memperdulikan dirinya itu kayak apa. Orang seperti ini ada di jemaat kita, saya perhatikan. Saya perhatikan betul, orang ini selalu pengennya nolong orang. Selalu pengennya memberi kepada orang lain. Itu karunia, bersyukur. Ya, saya melihat ada karunia-karunia yang Roh Kudus percayakan di jemaat kita. Ada orang yang diberi karunia mengajar. Membuat yang sulit jadi mudah, diterangkan dengan bahasa yang sederhana. Karunia mengajar. Ya, dia bisa memberitahu orang yang salah. Harusnya seperti ini. Wah, puji Tuhan, gereja kita gereja yang nggak besar, jemaatnya nggak banyak, tapi saya lihat bahwa di dalam gereja kita Roh Kudus percayakan karunia-karunia, dan saya percaya mereka nggak menyadarinya, tapi itu yang sudah mereka kerjakan, dan Roh Kudus terus akan pakai orang-orang seperti ini. Ya, saudaraku. Nah, puji Tuhan, saya mulai bersyukur nih. Ternyata sekalipun saya umpamanya ya, saya tidak terlihat saya punya karunia-karunia yang dikatakan ada 9 karunia. Tetapi ketika diperes sudah muncul apa yang sering sekali saya lakukan. Ya. Dan saya nggak membanggakan diri. Itu kan karena hasil Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Sehingga apa yang bisa saya lakukan hari ini, itu bukan karena saya hebat, saya pintar. Enggak. Karena saya rela aja Tuhan Roh Kudus bekerja. Dan kalau saudara juga seperti itu, maka sebetulnya saudara sudah diberi karunia oleh Tuhan. Sudah. Ada yang suka memberi, ada yang suka menasihati,
ya ada yang pintar mengajar, ya ada yang pintar memimpin orang, ya karunia memimpin orang gitu. Ya, kalau dia bawa seseorang, dia pimpin orang itu berhasil dalam bidangnya. Wah, puji Tuhan. Gereja itu kaya, saudara. Amin. Gereja itu kaya. Kaya dalam karunia. Dan itu kekayaan surga. Kekayaan surga yang dipercayakan pada gereja. Bukan masalah materi saja. Urusan Tuhan bukan masalah materi. Dia perlengkapi gereja Tuhan supaya tidak dipermalukan oleh dunia. Dia perlengkapi jemaat Tuhan supaya tidak dipermalukan oleh orang yang bukan anak Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi jika Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Roh Kudus bekerja. Karunia pelayanan Tuhan siapkan untuk memperlengkapi pelayanan kita. Dia bekerja dari dalam buah-buah roh, buah-buah pertobatan, perubahan dalam hidup kita, karakter diubah. Dan ketika karunia Roh Kudus itu diperas, maka muncul karunia motivasi. Sering kali kita membuat orang lain bangun ketika mereka jatuh. Membuat orang lain punya harapan ketika mereka sudah menghadapi jalan tertutup. Dan itu kita kerjakan. Puji Tuhan. Sekalipun orang tidak bertepuk tangan buat kita, asal Roh Kudus dipermuliakan, Yesus ditinggikan, cukup buat kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagi kami, bagi jemaat-jemaat yang diberi karunia motivasi oleh Tuhan. Dan biarlah mereka terus melakukan dan mengerjakannya. Yang diberi karunia memberi, yang diberi karunia menasihati, yang diberi karunia memimpin, yang diberi karunia mengajar, yang diberi karunia kemurahan hati. Kiranya terus berkembang dan terus berkembang. Dan itulah yang membuat hidup mereka menjadi berarti. Dan Tuhan disenangkan, Roh Kudus disenangkan. Teruslah bekerja dalam hidup kami, dalam gereja kami. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.